amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadratil Mukarram Ketua DKM Masjid Al-Fairuz Perumahan Permata Bogor, mohon izin Carzat. Alhamdulillah, lihat beliau ini saya jadi ingat mobil guru saya. Beliau ini lelaki tipe mobil, mobilnya tipe mobil Katana. Apa itu Katana? Katana itu kekar taman mempesona. Pak Komar. Kalau guru saya, guru Ustaz Tahir yang saya hormati, maaf Ustaz Tahir, kalau beliau ini bukan tipe mobil, tipe makanan, namanya cumi bakar. Cumi bakar itu singkatan cuami berbadan kekar. Masya Allah. Kalau yang saya hormati membawa acara kita, mohon izin Ustaz. Masya Allah. Kalau beliau ini bukan cumi bakar, ini cumi rebus. Cumi rebus itu apa? Cumi rebus itu cuami rekening bagus. Amin ya robbal. Juga yang sama-sama kita hormati kori kita, Masya Allah. Saya nyebutnya Kakanda Ustaz Said Amir. Kalau beliau ini bukan tipe mobil, bukan tipe makanan berat. Beliau ini kecimpring. Tahu kecimpring? Kecimpring itu kecil, imut dan ramping. Masya Allah. Kita doakan guru-guru kita, para tokoh agama kita, para kesepuhan orang tua kita, panjangkan umurnya dalam ibadah, amin. Sehatkan badannya, qabul hajat dunia dan akhiratnya, amin ya robbal alamin. Juga untuk para hujjah, para asatidz juga hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ini ada Ustaz dari RW 16, itu kembaran saya Pak Tuan. Ya, beliau Ustaz Nana Sumarna adalah kakak saya. Alhamdulillah bisa hadir dari Masjid Nur Huda di samping. Juga seluruh yang saya muliakan, ibu yang ada di belakang sehat Bu. Masya Allah, dilihat dari jauh sini cahaya kesolehan itu begitu terpancar jelas. Saya yakin ibu-ibu kompleks ini, ibu-ibu perumahan sini, skincare-nya bukan skincare warna, skincare-nya ini kayaknya air wudhu. Tapi bapak kecantikannya insya Allah nggak kalah skincare yang mana. Coba lihat alis-alis itu, Mas. Ada alis model Watoni, panjangnya 2 rokat, masih normal. Di sebelah sana alisnya alis emas wajib mutasi, panjang gitu sampai harokat. Kita doakan, kami doakan seluruh jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Sehatkan badan kita, amin. Qabul hajat kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, amin ya rabbal alamin. Juga tak ketinggalan untuk
orang-orang yang sudah menyumbang kegiatan yang luar biasa ini. Masya Allah, barusan saya ngobrol, Masya Allah, yang nyumbang luar biasa, begitu semangat. Kebunnya sampai 200 porsi. Masya Allah, benar nggak? Benar, 100 atau 200 porsi. Saya lihat yang hadir ini ada kurang lebih ya sampai lah ya 100. Jadi kalau banyak sisanya boleh masih bisa nampung motor saya. Alhamdulillah untuk orang yang sudah menyumbang tenaga, pikiran, harta, waktu dan sebagainya pun kita doakan mudah-mudahan apa yang diberikan diganjar oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin ya rabbal. Tapi nggak perlu amin Bapak, itu mau udah janji Allah. Janji Allah itu pasti apa enggak? Ditepatin apa enggak? Janji Allah ditepatin apa tidak? Sama enggak sama janji suami? Hah? Enggak. Janji Allah harus diamini. Yang diamini itu kalau doa. Mudah-mudahan ketua DKM kita panjang umur, naik diamini. Mudah-mudahan bisa tahun depan berangkat haji. Amin. Mudah-mudahan bisa tahun depan berangkat haji. Aminnya enggak suruh, disuruh dulu. Masya Bapak Ibu, kita doain yang menyumbang. Allah bakal ganti, memang udah janji Allah, manjabil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu rumusnya Pak. Kalau orang berbuat kebaikan, Allah ganti 10 kali lipat. 10 dikurangi 1 berapa? 10 kurangi 1 berapa? Sama 19. Loh kok bisa? Yang itu janji Allah. Satu kebaikan yang kita berikan dilipat gandakan jadi 10 tambah 9 jadi 19. Begitu Pak? Kalau ngaji sama bapak-bapak nggak di mana begini. Nyender, tembok nyender. Kumis bapak nunduk begini. Ujung-ujungnya tapi insya Allah sudah ada. Isono. Coba hitung ya. Orang yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Ulangi, 10 dikurangi 1 berapa? 9. 10 dikurangi 2 berapa? 10 dikurangi 28. Kan 2-nya dilipat gandakan jadi 20. Lagi Bu, 10 dikurangi 3 37. Betul. Alhamdulillah, itu janji Allah. 10 kebaikan dilipat gandakan. Alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia pada pagi hari ini. Allah masih memberi kita taufik dan hidayah, dikasih kita kemudahan untuk bisa hadir, melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan kita, duduk sama rata, berdiri sama tinggi dalam agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM Al-Fairuz, yakni memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Di mana orang-orang weekend kayak begini idealnya jalan, betul, jalan kita keluar ya, cari tempat rekreasi atau paling enggak datang ke rumah mertua, datang ke rumah orang tua, betul apa tidak? Tapi hari ini kita korbankan
biarin deh hari ini kita sempatkan diri, luangkan waktu menghadiri Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin ini akan menjadi tambahan amal ibadah kita, amal pahala yang nanti kita nikmati hasilnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kedua, mari sama-sama kita kirimkan salawat berandaikan salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua bisa menikmati cahaya Islam. Makanya jangan lupa kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Bu, senang nggak baca sholawat orang sini? Senang baca sholawat? Senang? Kudu senang baca sholawat. Apalagi kita ada di bulan Sya'ban. Nabi bersabda, beliau mengatakan bahwa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban karena bulan itu kata Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya perintah membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Quran surah Al-Ahzab yang udah kita hafal penggalan ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah sholawat atas Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Maka kita orang-orang beriman diperintahkan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu jangan gagal paham. Jangan kita mikir kita diperintahkan sholawat Nabi Muhammad itu dengan nama pujian. Bukan. Nabi Muhammad itu la yuhibbul faqr. Nabi Muhammad enggak suka dipuji. Nabi Muhammad enggak suka dieluk-eluk. Tapi sholawat yang kita baca itu kembali kepada diri kita. Karena Nabi Muhammad itu sumber kemuliaan, penuh dengan sholawat dari Muhammad. Wassalamun mustamirun kullahinin ya tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wassalamun mustamirun kullahinin yatajaddad. Sholawat atas Nabi Muhammad itu akan terus-terusan terucap untuk Nabi Muhammad. Di sini orang sholat, ketika kita sholat baca nggak sholawat? Baca sholawat. Dalam tahiyat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini waktu zuhurnya udah habis, di belahan daerah yang lain baru datang waktu zuhur. Orang pada sholat baca sholawat. Begitu terus. Dan ayat tadi kan jelasin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna itu sigohnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa diartikan masa yang sedang terjadi,
masa yang akan datang. Jadi bisa diartikan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat, akan membaca solawat dan akan terus membaca solawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yuk kita baca solawat atas Nabi. Kita baca solawat, semoga dengan solawat ini Allah turunkan keberkahan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja, manusia yang kucinta, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku rindu ingin bertemu, ku rindukan syafaatmu, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, Bu, adem nggak baca sholawat? Senang nggak baca sholawat? Kudu senang baca sholawat, harus gemar baca sholawat. Apalagi kita ada di akhir zaman. Masya Allah, di mana akhir zaman ini banyak keburukan-keburukan yang justru diagung-agungkan. Banyak orang yang alim justru ditinggalkan, malah keburukan-keburukan yang sering jadi panutan. Banyak kebaikan-kebaikan yang tak mau orang ikuti, begitu yang buruk-buruk langsung viral. Betul apa betul? Ibu ingat enggak nih? Di medsos Bapak sekarang itu lagi viral beberapa bulan kemarin sampai sekarang. Ada ibu-ibu naik ke atas panggung, nggak tahu pusat dari majelis mana, pakai jilbab hijau, pakai baju hijau, pakai rok warna hijau. Yang jelas bukan orang sini ya. Naik ke atas panggung
joget-joget, nyanyi-nyanyi. Lagunya sampai sekarang nggak ada anak kecil yang nggak hafal itu lagu. Apa lagunya? Waktu ku kecil. Oh, apa lagu? Yang buruk-buruk jangan diikuti, yang buruk-buruk jangan ditiru. Anak-anak semua ya, adik-adikku, anak-anak karusan, yang buruk-buruk jangan ditiru. Terus bagaimana kalau udah terlanjur viral? Kalau udah terlanjur viral, kita ganti liriknya. Kita baik-baik. Pakai apa? Salawati. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'an ya Rafi'an syani wa daraji. Anfatayyaji, anfatayyaji ratal alami. Ya uhailal ju, ya uhailal judi wa karami. Waktu ku kecil cita-citaku jadi penyanyi. Ku pikir-pikir biar berkah harus bisa ngaji. Waktu gajian dapat duit buat cekot Shopee. Sisanya ku tabung buat umroh dan naik haji. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'an ya Rafi'an syani wa daraji. Anfatayyaji, anfatayyaji ratal alami. Ya uhailal ju, ya uhailal judi wa karami. Waktu kau kaya janganlah berfoya-foya hingga kau lupa kepada Allah Ta'ala. Waktu kau sehat jangan lupa dirikan sholat, karena sholat modal selamat dunia akhirat. Sholat jangan dor-dor Pak. Yuk begitu Bu. Coba ya. Sholat tobat pulang baru mulai. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Bu, ya, jadi banyakin sholat. Selanjutnya masuk kita pada inti kegiatan kita hari ini, yaitu memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang Isra Mi'raj itu siapa? Nabi Muhammad. Yang melaksanakan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad. Berangkat beliau dari Masjidil Haram di kota Makkah, melintasi perjalanan yang harusnya itu begitu jauh, jaraknya kurang lebih 1.500 km, tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya dalam waktu beberapa menit saja, sampai beliau menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kenapa bisa Nabi SAW bisa cepat sampai ke Palestina? Hanya hitungan menit, karena Nabi diperjalankan oleh Allah, didampingi makhluk paling mulia, didampingi oleh kendaraan paling canggih. Pendamping Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Kendaraan yang digunakan namanya buruk. Buruk itu Pak, kendaraan super canggih. Nggak ada teknologi canggih yang bisa menandingi kecepatan buruk.
Kecanggihan buruk itu bisa dilihat dalam kitab Dardir dijelaskan. Kalau treknya nanjak, kendaraan biasa kita condong ke belakang, begitu Pak ya. Tapi kalau kendaraan buruk, begitu ada trek nanjak, itu sok belakangnya naik. Nah, jadi nanti itu nanjaknya stabil begitu. Kecanggihan buruk. Begitu pula kalau ada turunan, begitu treknya turun, kondisi buruk itu nggak seperti ini, tapi sok depannya naik, maka turunnya dalam kondisi datar. Subhanallah, canggihnya kendaraan buruk. Kendaraan ini emang kendaraan spesial buat para nabi. Kecepatannya secepat kilat, satu kali melangkah sejauh mata memandang, maka bunyinya kurang lebih kayak gitu. Bunyinya beda kalau pakai motor beat, bunyinya nggak begitu. Bunyinya Honda gitu, Honda. Masya Allah. Ini canggih itu. Maka Nabi bisa melintasi berbagai jarak yang jauh dalam waktu beberapa menit saja. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa di Palestina disambut oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi Muhammad di sini nampak betapa tinggi derajat beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain, mengimami seluruh nabi dan rasul. Masya Allah. Naik Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di kota Palestina, baru Nabi berangkat menuju Sidratul Muntaha. Naik Nabi melintasi lapisan atmosfer, lapisan stratosfer, lapisan termosfer, lapisan geosfer. Ada Pak? Enggak ada Pak ya. Geosfer mah ketinggian gitu. Menembus batas ruang dan waktu, sampailah Nabi pada ruang yang disebut dengan maha ruang, tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Quran surah An-Najm menyebutnya wa huwa fil ufuqil a'la. Nabi Muhammad ada di tempat yang tertinggi. Sampailah Nabi kemudian ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi mendapatkan perintah sholat. Kita singkat kisah ceritanya Pak. Timeline-nya kita singkat. Nabi diperintahkan sholat 50 waktu. Nabi taat samatna wa ata'na. Diterima oleh Nabi Muhammad, turun beliau. Begitu nyampe di langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka ditanya oleh Nabi Musa, "Mada faradalaka wa ala ummatik?" Ya Muhammad, apa yang diwajibkan atas dirimu dan atas umatmu wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, hak dan umat diwajibkan khamsuna sholawat, 50 waktu sholat dalam satu hari satu malam. Masya Allah. Berat nggak kira-kira Pak sholatnya 50 waktu? Berat tidak Pak? Bu, berat nggak Bu kira-kira Bu? Berat. Masya Allah. Baru bangun tidur, ngucap mata, dengar azan, Allahu Akbar, masuk ke kamar mandi, selesai wudhu sholat, baru selesai sholat mau mandi Pak, lagi mandi tidak azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar kamar mandi, bersih-bersih, mandi, sholat lagi, habis sholat mau sarapan pagi, baru satu suap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repot tidak Pak? Bu, repot enggak Bu? Begitu repotnya ibu, begitu repotnya bapak kalau sholatnya 50 waktu. Maka Nabi Musa kasih saran, ya Muhammad, innaka wa ummataka la
nas mu'alajatan. Aku udah coba dan aku coba perintahkan kepada umatku, enggak sanggup, mendingan ente balik lagi is'al at-tafif, minta keringanan. Nabi sami'na wa balik lagi minta keringanan sama Allah. Sampai lagi ke Nabi Musa, dijaga lagi. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tastati, wahai Muhammad, umatmu gak bakalan sanggup. Mendingan balik lagi, minta lagi keringanan. Balik lagi kan Muhammad. Udah berapa kali? 2 kali. Terus Nabi bolak-balik minta keringanan. Akhirnya sampailah 5 waktu. Udah 5 waktu ditanya lagi sama malaikat sama Nabi Musa alaihissalam, berapa wahai Muhammad yang sudah Allah perintahkan untukmu dan umatmu? 5 wahai Nabi Musa. Is'al at-tafif, minta keringanan. Umat tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Mendingan balik lagi dah, jangan cari masalah, balik lagi wahai Muhammad. Kali ini Nabi Muhammad menjawab Nabi Musa, istahyaitu walakin ardau. Wahai Nabi Musa, mohon maaf. Wahai seniorku, mohon maaf. Istahyaitu, saya malu bolak-balik menghadap Allah. Lafaz istahyaitu, saya malu menghadap Allah, bolak-balik minta keringanan. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa Nabi berjuang untuk kemaslahatan kita. Tapi beliau kasih kabar gembira, bifadlihi, karena kemuliaan Allah, karena kasih sayang Allah, khamsan fil wujudi, khamsina fil ajri. 5 waktu yang dijalankan, tapi pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, hikmah daripada Isra Mi'raj pertama adalah ibadah sholat. Adik saya di awal tanya, yang Mi'raj siapa, yang Isra siapa? Rasul. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita juga Mi'raj. Kita juga akan melaksanakan Mi'raj 2 kali. Kita melaksanakan Mi'raj. Mi'raj pertama kita akan menghadap Allah nanti setelah kematian. Kalau Nabi Muhammad naiknya naik buruk, kalau nanti kita naiknya naik keran. Kalau Nabi diiringi oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail, pun kita demikian menghadap Allah, memakai kendaraan yang bernama keranda, didampingi kalau punya anak, didampingi anak, kalau ada istri didampingi istri, kerabat saudara mendampingi kita menuju Allah. Tapi bedanya kalau Nabi naik ke atas, kalau kita masuk ke dalam liang yang pertama. Yang kedua, kapan kita Mi'raj? Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau di sini orang-orangnya rajin salat, amin. Ustaz, subuh kita berapa baris hari ini? 2 kali, 2 saat. Bagus sekarang. Ya kalau dulu Masya Allah di kampung-kampung itu kadang-kadang imamnya, muazzinnya merangkap, bahkan dialah yang buka kunci pintu, dialah yang jadi muazzin, dia juga yang jadi imam. Tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana masjid sudah mulai ramai. Alhamdulillah. Masalahnya adalah sholat yang kita laksanakan udah Mi'raj apa belum? Sholat yang kita laksanakan udah nyampe sama Allah apa belum? Udah sampai ke Allah apa belum? Ini masalahnya. Banyaknya sholat itu, banyak sholat masalah, tapi nggak sampai kepada Allah. Apanya yang nggak sampai? Amaliyahnya, sujudnya hanya sebatas kening sampai kepada saja. Sholatnya sholat, tapi sholat hanya telapak tangan
tangannya baru sampai sajadah, dua lututnya baru sampai sajadah, tapi hatinya masih kemana-mana. Betul tidak Ibu? Betul Bu? Nih, sholat kita itu, syarat sholat kita itu supaya mi'raj dalam kitab Al-Futuhat Al-Mawdubat Fil Anwar wal Asrar Sholatil Maktubat, ada 3 syaratnya kalau mau sholat kita mi'raj. Pertama, tathhirul batin wa zahir. Batin kita, hati kita, jasmani kita harus bersih, semuanya harus menghadap Allah. Kan kita sering sholat mah sholat, tapi hati kita kemana-mana. Betul atau betul? Allah tadi tuh di dompet perasaan ada 200.000. Allah, oh yang 100.000 itu bayar paket kan? Oh 100.000 kemana? Oh tadi si ada mau jajan. Allah, sisa 50 kemana? Allah, oh tadi itu arisan itu Pak. Allah, ini udah berapa rakaat? Sering nggak kita kayak begitu Pak? Oh sering mengaku ada yang begitu. Betapa kita begitu sering jasadnya ada di atas sajadah, jasad kita menghadap kiblat, tapi badan kita melayang kemana-mana. Syaratnya. Yang kedua apa? Isbabul wudu. Wudunya harus bagus, wudunya harus sempurna. Mulai dari bacanya ya, basuh tapak tangan kita, sela-sela jari kita sampai ke pergelangan. Umur kita istinsyak, ya umur kemudian istinsyak, basuh hidung, basuh muka itu batasnya adalah manabatus sya'ri, ya tempat tumbuhnya rambut kita, ya dari atas sampai ke bawah sini tempat tumbuh rambut kita, itu wajah kita dibasuh dengan sempurna. Tangan kita, kedua tangan sampai ke siku, ya kepala, sebagian kepala, ya ba'dir roksi, sebagian kepala Bapak Ibu. Jadi kalau kita repot buat keren gitu Pak ya, takut ini kita udah rapi tapi nggak mau basah, boleh dibersihkan dirinya saja. Tapi ini kurang sempurna. Isbabul wudu, menyempurnakan wudu. Angkat teksnya Pak, basuh kepala kita, ya. Nah, kemudian basuh telinga, terakhir kaki kita, dan doa tertib. Doa yang sempurna, baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Baca lagi yang lebih sempurna, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Itu fadilah utamanya, diampuni dosa-dosa kita berguguran. Sunnahnya lagi, habis itu jangan dibasuh mukanya Pak. Setelah wudu jangan ambil anduk, diusap kepala kita, diusap airnya. Sunnahnya adalah biarkan air itu menetes Pak. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan setiap tetesan air itu menjadi malaikat yang akan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tetesan demi tetesan wudu yang jatuh akan menjadi malaikat dan mendoakan, memohon ampun buat kita sampai hari kiamat. Masya Allah. Sempurnakan wudu. Itu baru insyaallah salat kita mi'raj. Inilah kesempurnaan sholat yang harus kita kejar. Kalau sholatnya sudah sempurna, maka sholatnya baru berfungsi. Di antara fungsinya apa? Banyak fungsi sholat Bapak Ibu. Antara lain, sholat itu adalah silatul qawiyah bainal khaliq wal makhluk. Sholat itu penghubung erat antara makhluk dengan Allah, antara makhluk dengan Khaliq.
silatul qawiyah, dia adalah penghubung yang kuat antara kita yang lemah dengan Allah yang maha kuat. Maka perbaiki sholat kita, insya Allah akan perbaiki hidup kita. Itu rumusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kalau lagi ada masalah di rumah, jangan sedikit-sedikit update status. Saya mah begini deh dari dulu. Udah dikasih kode, bentar lagi mau anniversary, tapi si bapak belum juga ngasih hadiah. Bikin status. Si bapak pulang kerja seminggu 2 minggu nggak pulang. Masya Allah. Bu, jangan sedikit-sedikit kita update status. Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Hati-hati. Kita benar update status suami. Ya, sebetulnya Pak, ya Bapak Ibu, Ibu, ya ibu-ibu ini sebetulnya kita nggak masalah berangkat kerja mau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Yang penting sebelum berangkat ninggalin dulu. Nggak masalah mau ngasih kabar mau kagak, yang penting sebelum berangkat ngasih dulu. Nggak masalah mau ngasih anniversary hadiah setiap tahun atau tidak, yang penting rutin ngasih dulu. Soalnya kenapa? Soalnya Pak Ustadz juga itu kan ceramah di depan nyari duit sembarangan, nyari amal. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita lagi sulit, lagi susah, sujud? Solusinya adalah sholat kita sujud. Kata Nabi, posisi paling dekat-dekatnya hamba Allah kepada Allah adalah ketika dia sujud. Wa huwa sajid. Waktu sujud begitu dekat dengan Allah. Maka tumpahkan Bapak Ibu doa. Ya Allah, jika suamiku adalah baik untukku, dekatkan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau dia memang buruk bagiku ya Allah, tempatkan dia di sisimu ya Allah. Kalau bisa malam ini juga tangan gue doakan. Masya Allah. Sholat nih Pak, jangan sampai kita masuk kata Nabi kategori Yahudi dari umat Muhammad. Dalam kitab Durrun Nasihin ada hadis riwayat yang jelaskan kata Nabi, ada golongan orang-orang Yahudi dari golongan. Siapa dia? Mereka adalah yasma'unal adzan. Mereka mendengar azan tapi enggak mau melaksanain sholat. Saya yakin di sini benar-benar semua. Dengar nggak di sini semua? Kupingnya normal insyaallah ya. Begitu dengar azan, yuk sama-sama langsung berangkat ke masjid, laksanakan sholat. Nikmat gitu. Bahayanya itu Nabi ketika Isra Mi'raj melihat golongan orang dihantam kepalanya sampai pecah belah, bertaburan isi kepalanya, dihantam dengan godam yang begitu besar. Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Wahai Muhammad, mereka adalah ulaiikal ladzina tatataqalu ru'usahum ila shalah. Mereka adalah yang berat kepalanya untuk dibawa melaksanakan sholat. Berat betul. Makanya jangan pura-pura kagak dengar. Bu, azan kedengaran enggak, Bu? Nabi Muhammad pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, mata saya buta, saya nggak bisa berangkat ke masjid karena nggak ada yang nuntun. Bagaimana ya Rasul? Saya sholat ke masjid apa kagak? Nabi nggak jawab. Begitu sahabat berangkat pulang, di depan pintu dipanggil, hal sami'tan nida, wahai engkau sahabatku, apakah engkau mendengarkan suara azan?
Dengar ya Rasul, Pak Haji, kalau begitu laksanakan sholat. Tuh, di sini kupingnya normal semua, salah Pak ya. Makanya, nih, memang kalau orang jangankan manusia, golongan jin aja kalau duduk dia nggak takut sama Allah. Jadi kalau nggak sholat kupingnya bermasalah. Jangankan manusia, jin aja nggak takut sama Allah kalau duduk. Guru saya pernah cerita, ya didatengin jin tuh waktu dia kecil, ada jin yang takut aja, belum bisa baca doa apa-apa, belum bisa baca doa, maka Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kabur. Begitu udah mulai dari dulu jadi ustaz, berangkat pulang malam dicegat sama 5 sosok jin. Wah, besar-besar badannya, berdiri di hadapan Pak Kiai, bacain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu kabur. Ini 4 jin kabur, sisanya ada satu. Dibacain lagi ini jin bandel, satu lagi enggak kabur. Bacain lagi ayat kursi, dibacain lagi al-falaq bin nas, masih juga diam di situ. Begitu dibacain lagi, bukannya kabur nih jin, malah yang 4 datang lagi, balik lagi. Yang 4 juga dibilang, Pak Ustadz, cuma dibacain banyak-banyak, ini mah budek. Ternyata jin pun kalau budek nggak takut sama Allah. Makanya yuk sama-sama ya, begitu kumandang azan, bismillah berangkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 binatang menghadap Rasul protes. Kenapa saya diciptakan menjadi makhluk yang najis? Kata si anjing. Saya masuk kategori najis pukul Allah, membersihinya pun beda dari najis yang lain. Kenapa? Tenang, ada yang lebih hina dari kamu. Siapa? Babi juga protes. Kenapa saya diciptakan makhluk menjadi makhluk yang hina? Tenang, ada yang lebih hina dari kamu. Siapa? Nabi Muhammad SAW didatangi seorang laki-laki nangis. Ya Rasulullah, mata abi, ayah saya meninggal dunia ya Allah, ayah saya meninggal dunia ya Rasulullah. Enggak ada yang mau mengkafani, enggak ada yang mau menguburkan. Maka kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Berangkat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Begitu sampai di sana, ternyata jenazah si ayah itu dalam wujud hinsirul aswad, ya, bagaikan babi berwarna hitam. Kaget, Nabi pun kaget. Maka Nabi kemudian berdoa. Kepada jenazahnya serta merta berubah wujudnya seperti sedia kala. Nabi kemudian bersabda kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, unsur ila tariqis shalah, lihat, saksikanlah, ini adalah orang yang meninggalkan sholat, yub'atuna yaumal qiyamah kal khinzir aswad. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan seperti babi yang berwarna hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir yang mau kami sampaikan Bapak Ibu, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Siapkan diri kita menyambut hadir di Ramadan. Apa yang perlu disiapkan? Pertama yang perlu disiapkan adalah persiapan ilmu. Ilmu apa? Ilmu terkait keistimewaan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita semangat. Jangan sampai masuk Ramadan ibadah kita masih sama seperti bulan biasa. Nih Bapak Ibu kemuliaan Ramadan. Kata Nabi, man adda fardhatan kana kaman adda fardhatan fi masjid. Siapa orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali dan 70 itu dilipat gandakan
menjadi 700. Maka rugi nggak kalau kita nggak sholat di bulan Ramadan? Rugi nggak kalau kita nggak ibadah di bulan Ramadan? Rugi. Maka Nabi ngasih peringatan keras. Robbana fi rajulin, celakalah bagi seorang laki-laki dakhala alaihi Ramadan, dia tidak dikasih umur masuk bulan Ramadan, kemudian salah, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya enggak diampuni. Celaka. Kenapa? Salah satu penyebabnya enggak paham dengan kemuliaan Ramadan. Kedua, Ramadan mulia. Bapak Ibu, umur kita itu pendek. Mabaina 16 wa 17, antara 60 70. Ramadan tiba, umur kita, jatah usia kita, ibadah kita yang minim itu Bapak Ibu. Dalam kitab Umdah Isyarhil Burdah, umur kita itu, kalau umur kita 60, tidak bisa. Haji umurnya berapa? 60 Pak. Kalau orang umur 60, umur 60 itu hakikatnya bukan 60. Nih, apa ya ayatnya? 60 itu hakikatnya bukan 60. Tapi nisfun nisfi tamhaqul layali. Separohnya itu habis dengan kondisi kita tidur. Tidur kita ibadah nggak? Lagi tidur kita sholat nggak? Lagi tidur kita baca Quran nggak? Kagak. Maka dihitung mau tidur itu adalah mati. Maka 60 itu separohnya yang berapa? 30 tahun ini wa nisfi sepertiganya. 30 sepertiganya berapa Pak? 15. Maaf, setengahnya. Nisfi 30 lagi dibagi dua menjadi 15. 15 tahun ini habis buat apa? Habis buat mengejar cita-cita, mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar dunia. 15 tahun habis. Sisanya berapa? 15 tahun. Wa thuluthul umri, masyaallah. Yang 15 itu ternyata dibagi lagi Bapak Ibu. 15-nya sepertiganya dibagi lagi. Habis 5 tahun. 5 tahun yang buat apa? Waktu kita sakit, waktu kita udah mulai sepuh, asam urat mulai naik, kolesterol mulai nggak terkontrol, rematik, asam urat, nggak bisa kita ibadah betul. Maka ternyata sisanya cuma tinggal 10. Masya Allah. 10 tahun usia kita yang dihitung. Ramadan datang dengan membawa bonus buat kita semua. Apa itu? Lailatul Qadar. Di situ dapat kita berapa? 83 tahun. Alhamdulillah. Tapi Pak, nih persiapannya. Enggak semua orang bisa dapat Lailatul Qadar. Enggak semua orang bisa lalui malaikat. Enggak semua orang dimohonkan ampunan oleh malaikat di malam Lailatul Qadar. Ada 4 yang terhalang. Siapa? Pertama, mudminul khamr, orang yang suka minum minuman keras. Enggak ada bisa lalui malaikat. Yang kedua, musirun 'ala zina, orang yang suka berzina. Yang ketiga, aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, musyahidun, orang yang bermusuh-musuhan dalam hati. Maka Bapak Ibu, bulan Sya'ban itu ada istilah rawahan. Kalau di Jawa Barat ada istilah rawahan. Kalau di Jakarta ada istilah nyorok. Bawa rantang isi ya, bawa rantang, bawa gede kalau sekarang, isi beras 1 kilo, isi gula pasir 1 kilo, isi lagi sama sirup marjan, isi bimol.
yang nggak bobo isi sama sarden 2-3 kali, bawa ke depan orang tua kita, bawa ke depan mertua kita, minta doa, mama saya minta maaf hampura, bentar lagi mau Ramadan ini mah diterima, bukan nilai materi yang dihitung tapi nilai maafnya, mempersiapkan hati kita supaya permusuhan sirna dari hati kita, supaya masuk Ramadan kita bersih hati kita, insya Allah bertemu dengan malaikat pada Lailatul Qadar. Terakhir persiapan yang gak kalah penting adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Yuk sama-sama mulai dari ibu-ibu yang jago ya, disusun dulu, dipos-poskan mana buat hari-harian, mana buat buka puasa, mana buat nikmat. Kalau udah masuk hari raya, waduh, Ramadan itu nggak tahu kenapa hasrat makan itu muncul begitu tinggi, apalagi sudah masuk pada asar, berangkat ke pasar dulu, Ciledug, motor kosong itu dari mulai simpang melihat tukang kek, wah kayaknya enak, dibungkus dan tumis berangkat lagi sampai ke depan ada tukang kolak beli digantungin di stangka kiri, itu terus saja digantungin, itu berangkat kosong, motor pulang penuh sama kantong kresek, betul tidak? Belum lagi kalau udah mau masuk lebaran, belum beli makanan, belum beli nastar, belum beli baju baru dan sebagainya, apalagi yang pada mau mudik. Bu, mudik nggak kita kawan ini? Waduh, kalau nggak mudik itu ada istilah ya, nggak mudik pulang malu, nggak pulang ini kan ada istilah. Masya Allah, yang dari perantauan, ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu. Ala batahun perantauan jadilah wahan hidup. Masya Allah, abayang kawan sampai bermain masuk dulu kan gitu. Rindu mana menyisir diri, siang malam semakin larut, mendayung batang pulang ke kampung nandenai cinta. Masya Allah, kangen sama kampung halaman, rasanya menggebu-gebu pengen mudik, tapi apalah daya, toples nastar belum diisi, baju baru belum cukup. Masya Allah, tapi insya Allah harus yakin, kata Nabi, Ramadan adalah bulan wasa'allah rizqul mu'minin. Tuh janji Nabi, Ramadan adalah bulan dilapangkannya rizki orang-orang mukmin. Maka dari itu mari sama-sama kita sambut Ramadan dengan ilmu, dengan membersihkan hati dari durhaka orang tua, sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, permusuhan dan sebagainya, sehingga Ramadan datang tidak ada lagi dosa-dosa dalam hati kita yang menghalangi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa saya
demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Subasri yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan segala hal yang disampaikan tadi menjadi kebaikan buat kita semua dan kita semua bisa merealisasikannya. Amin ya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak acara dan acara telah selesai kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan terakhir yaitu doa tutup yang insyaallah akan dipimpin oleh saya Ustaz Abdul SPBI. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila bisa berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.